Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Untuk sahabat yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru dari kami dalam serial kisah Abu Nawas. Dalam serial kisah kali ini, aku akan bercerita tentang Baginda Raja yang memberikan perintah kepada Abu Nawas dengan begitu konyol. Abu Nawas diperintah untuk menjalankan misi yang sungguh mustahil dilakukan. Apakah kali ini Abu Nawas bisa menjalankan misi tersebut? Mari kita simak bersama. Hari itu Baginda Raja terlihat sangat marah. Entah apa yang merasuki Baginda Raja di hari itu, sehingga Baginda Raja begitu marah kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang merasakan gelagat rajanya itu tidak berani menatapnya. Abu Nawas lebih sering menundukkan kepalanya. Hai Abu Nawas, aku ada permintaan dan kamu harus bisa mengabulkannya. Ampun Yang Mulia, kiranya permintaan apa yang Paduka inginkan? Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, kamu akan saya hukum. Abu Nawas kaget mendengar perintah yang aneh itu. Abu Nawas menyadari Baginda sedang tidak suka dengan Abu Nawas dari tingkah sang raja sendiri. Abu Nawas sejak tadi sudah bisa membaca keadaan bahwa tuannya sedang marah kepadanya. Baiklah tuanku, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk perintah yang satu ini, hamba mohon diberi waktu dalam seminggu. Baik, aku kasih kamu waktu seminggu. Kemudian Abu Nawas berpamitan dengan hormat kepada raja. Kemudian pulanglah Abu Nawas ke rumahnya. Abu Nawas sudah merasa bahwa Baginda Raja sangat marah kepadanya, sehingga Baginda sengaja memberi perintah yang mustahil dilakukan agar dapat menghukum dirinya. Mana ada harimau berjenggot? Ini perkara serius. Kali ini aku harus hati-hati, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas menjadi gelisah, tapi namanya juga Abu Nawas. Meski dalam keadaan terdesak, ide cemerlang selalu saja muncul dalam benaknya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas kemudian memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 2 hari saja, kandang itu pun sudah selesai dikerjakan. Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku akan pergi sebentar. Nanti kalau ada tamu yang datang, persilahkan masuk saja." "Siapa tamu yang akan datang ke sini, suamiku?" "Seseorang yang berjenggot. Tapi nanti kalau kamu mendengar aku pulang mengetuk pintu, suruh tamunya masuk ke kandang itu." Pesan Abu Nawas kepada istrinya sambil menunjukkan kandang macan yang baru saja dibuat. Setelah itu Abu Nawas bergegas pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. "Tumben kamu sholat di sini, Abu Nawas?" tanya penghulu kerajaan dengan penuh curiga. Penghulu itu sudah dari dulu memendam rasa suka kepada istri Abu Nawas. Ia terkadang menggoda istri Abu Nawas tatkala sedang belanja di pasar. Tujuan Abu Nawas ke masjid itu agar bisa bertemu dengannya. Ia ingin memberi pelajaran kepadanya sekaligus mengabulkan permintaan Baginda Raja. Abu Nawas lalu pura-pura curhat kepadanya. "Begini Tuan Penghulu, hamba hanya mau menceritakan hal ini kepada Tuan, tidak ke orang lain.
Kalau tidak kepada Tuan Penghulu, kepada siapa lagi hamba mengadu? Malam hari tadi hamba berkelahi dengan istri. Itulah sebabnya hamba tidak mau pulang ke rumah, kata Abu Nawas berpura-pura. Raut wajah si penghulu sangat sumringah. Dia menganggap hal ini adalah kesempatan baik untuknya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Kubiarkan saja Abu Nawas tidur di sini, dan aku akan pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Hasrat ingin memiliki Abu Nawas kembali memanas. Otak nakal penghulu itu mulai berandai-andai. Wahai sahabatku Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan antara kamu dengan istrimu itu? Silahkan Tuan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan Tuan. Tuan Penghulu segera pergi ke rumah Abu Nawas. Dengan hati yang berbunga-bunga dan dengan wajah yang berseri-seri, diketuklah pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung menggandeng tangan istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Maka keluarlah rayuan-rayuan dari mulut si penghulu. Hai Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tidak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku saja. Kamu dapat hidup tenang dan bisa membeli apapun yang Dinda inginkan, daripada kamu hidup dengan Abu Nawas, kerjanya bertengkar terus. Istri Abu Nawas kaget dengan perkataan si penghulu itu. Sejak kapan dirinya bertengkar dengan Abu Nawas suaminya? Ketika istri Abu Nawas hendak membantahnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ia pun mengurungkan niatnya sementara Tuan Penghulu terlihat panik mendengar ketukan pintu tersebut. Di mana aku harus bersembunyi? Tanya sang Tuan Penghulu kepada istrinya Abu Nawas. Sesuai dengan pesan Abu Nawas kepada istrinya, Tuan Penghulu diarahkan untuk bersembunyi di dalam kandang macan. Tuan Penghulu, silakan Tuan bersembunyi di dalam kandang itu, ujar istrinya Abu Nawas sembari menunjukkan kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa berpikir panjang lagi, penghulu itu langsung masuk ke dalam kandang dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu. Kemudian masuklah Abu Nawas ke dalam rumah. Istriku, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas, pura-pura tidak tahu siapa yang berada di dalamnya. Tidak ada apa-apa, suamiku. Lalu apa putih-putih itu? Kembali dilihatnya penghulu itu gemetaran. Karena malu dan ketakutan, kemudian Abu Nawas segera menutupi kandang itu dengan kain putihnya. Tidak lama setelah itu Abu Nawas memanggil 8 orang prajurit kerajaan dan menyuruhnya memikul kandang tersebut untuk dibawa ke istana. Di sepanjang perjalanan, para penduduk penasaran. Abu Nawas berhasil menangkap harimau berjenggot, tapi sayang mereka tidak bisa melihatnya karena kandang tersebut ditutupi kain putih. Para penduduk lalu berinisiatif mengikuti iringan para prajurit yang sedang memikul kandang, sehingga menjadi arak-arakan yang panjang. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. Abu Nawas, apa kabar? Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot? Berkat doa tuanku, alhamdulillah hamba dalam keadaan baik. Silahkan Baginda lihat sendiri harimaunya ada di dalam kandang itu. Karena merasa penasaran,
Maka Baginda Raja membuka kain putih yang menutupi kandang tersebut. Akan tetapi Baginda Raja terkejut karena yang ada di dalam kandang bukanlah seekor harimau, melainkan penghulu kerajaan. Begitu juga dengan para penduduk, mereka sangat terkejut. Abu Nawas, bisa-bisanya engkau memasukkan penghulu kerajaan ke dalam kandang. Baginda mencoba melihat muka si penghulu dari dekat, namun penghulu itu memalingkan mukanya dengan menahan malu dan takut. Baginda masih belum mengerti dengan hal ini. Ia pun kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Apa maksudnya ini, Abu Nawas?" "Iya, tuanku, itulah harimau berjenggot." "Bagaimana mungkin penghulu kerajaan disebut sebagai harimau berjenggot?" "Begini, Paduka yang mulia, ketika hamba sedang keluar rumah, harimau itu mencoba memangsa istri hamba. Untungnya hamba sudah membuat perangkap sehingga harimau itu bisa tertangkap, kemudian masuk ke kandang." Baginda Raja sangat marah kepada si penghulu itu. Dengan segera Baginda Raja memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengarak si penghulu berkeliling pasar, agar semua penduduk tahu bahwa begitu hinanya seseorang yang melanggar aturan dan tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi orang banyak. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai selesai dan sudah subscribe channel ini. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.